Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom anak-anak Victory Kids. Ya, shalom, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa ya, Tuhan Yesus baik. Kita berkumpul di dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita kembali untuk berdoa kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, satu kesempatan yang baik. Kalau Engkau berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di dalam rumah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kami percaya di dalam pujian Engkau hadir, Engkau bertahta, Engkau ditinggikan. Ya Tuhan Yesus, dan biar sungguh sebentar ketika firman-Mu dibagikan, Engkau yang membantu kami Allah Roh Kudus. Hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditanami oleh kebenaran, oleh benih firman Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa kebenaran-Mu. Dan sekalipun pada pagi hari ini kami beribadah dengan usia yang berbeda-beda, Allah Roh Kudus Engkau yang menyampaikan, Engkau yang memampukan baik setiap anak-anak maupun yang dewasa, baik yang onsite maupun yang online, kami semua boleh menangkap isi hati Bapa, kebenaran, kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu ya Yesus, sehingga kami juga boleh menghidupi atau kami hidup di dalam kebenaran-Mu yang selalu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan pemberitaan Injil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Boleh katakan kepada saudara di kiri, kanan atau depan belakang, katakan shalom hey anak Tuhan. Nah, shalom hey kamu anak Tuhan. Ya, puji nama Tuhan ya. Kita semua anak Tuhan, amin. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus Kristus. Tadi host sudah mengatakan tidak terasa sudah masuk ke bulan 11 ya, bulan November, artinya tahun 2025 ini kita akan segera lewati Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus setia selalu menyertai kita, amin. Jadi melewati bulan, ada kesulitan, ada kesusahan, kita udah belajar ya minggu lalu ya, ada kesusahan setiap hari, tapi bagaimana Tuhan Yesus lebih dari cukup. Tadi ya pujian pertama, kau cukup kau cukup bagiku, luar biasa. Oke, hari ini kita akan bahas satu tema. Bulan ini tuh temanya betul tadi ya, host Pak Leo sudah katakan raise haleluya atau menaikkan haleluya. Apa itu menaikkan haleluya? Menaikkan haleluya itu menaikkan puji-pujian. Memang kenapa sih kita menaikkan puji-pujian? Ya, jangan sampai kita lakukan itu tanpa pengertian. Ya, tapi kita perlu mengerti kenapa kita lakukan itu. Nah, selama bulan ini saya berdoa Roh Kudus akan bukakan bagi kita semua dan sehingga ketika kita memuji Tuhan kita tahu apa yang sebetulnya kita sedang lakukan. Dan tadi adik-adik Victory Kids, anak-anak Victory Kids, ya ceritanya juga sama nih, ya tentang Paulus dan Silas yang dipenjara. Lalu kemudian tadi kalau adik-adik perhatikan ketika di penjara mereka menangis tidak, mereka berkeluh kesah tidak, tetapi mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Yuk kita akan lihat kembali Bapak Ibu cerita lengkapnya di dalam Alkitab. Nanti saya mau minta tolong nih ya, perwakilan satu dari ibadah youth ya. Niki deh, Niki ya, nickname ya, yang tahu nama Niki ya cuma Niki sendiri ya, iya oke Nicholas, satu lagi dari Victory Kids deh, Clara, mana Clara, ada ya Clara ya, iya kamu Clara kan, ya. Claranya bengong, saya iya Clara, bantu saya ya baca, ini Clara di sebelah sini Pak, sebelah sini Om. Kesempatan ya. Oke, kita akan lihat hari ini. Ya, ini ya. Tema bulanannya menaikkan haleluya. Kemudian hari ini kita judulnya adalah bernyanyi, sing songs, lagu-lagu pujian of praise kepada Tuhan. Ya, yuk kita mau baca ayatnya supaya Bapak Ibu Saudaraku tahu ceritanya. Ya, nanti dimulai Clara dulu. Jadi Clara satu ayat bergantian dengan Kok Niko. Ya, bergantian satu ayat. Yuk kita baca ya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 dan seterusnya. Silahkan Clara.
Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. 20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. 21, Clara. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya. atau menuruti. Ya, lanjut ya di ayat yang ke-22, Niko. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menggoyahkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Mendera mereka. Clara 23. Setelah mereka berkali-kali dideret, mereka Didera. mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25 saya bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lalu apa yang terjadi? Ayat 26 kembali, Lara. Akan tetapi Terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Niko. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Ya. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ya, Clara. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan Dirimu. sebab kami semuanya masih ada di sini. sini. 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31. Niko. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 32. Clara. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Masih ya, lanjut ya, ayat 35. Niko. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. 36. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, pembesaran kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi, keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. 37. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian, biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Oke, selanjutnya terakhir 38. Clara. Penjabat-penjabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rum, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon, supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Ya. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan
menghiburkan mereka. Berangkatlah kedua rasul rasul itu. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Niko dan Clara. Terima kasih banyak ya, mic-nya boleh diambil kembali ya. Terima kasih banyak buat pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, satu kesempatan indah ya, kita satu keluarga dan tadi boleh dengarkan suara anak-anak kita ya membacakan firman Tuhan. Jadi ini memang ceritanya seru ya. Karena Paulus dan Silas itu betul, mereka senang untuk memberitakan Injil. Satu kali mereka diutus sama Tuhan ke daerah Makedonia dan mereka mulai di satu kota yang disebut dengan kota Filipi. Di kota Filipi ini banyak orang perantauan Roma seperti itu. Dan ketika mereka di situ mengkabarkan Injil, mereka ngabarin Injilnya sebetulnya mereka nyari orang Yahudi. Jadi mereka ke tempat sembahyang orang Yahudi atau ke rumah ibadat orang Yahudi begitu. Tapi di perjalanan ini betul tadi ya ceritanya ada hamba perempuan yang dia itu tuh dirasuk atau dia tuh dihinggapi oleh roh tenung. Roh tenung itu apa? Roh yang mengganggu, roh yang dari kuasa kegelapan dan roh ini tuh bisa meramal. Ya. Nah, hamba perempuan ini punya tuan gitu ya, dan bisa menghasilkan uang. Kenapa bisa menghasilkan uang? Karena banyak orang yang pengen diramal. Ayo Bapak Ibu Saudaraku, pengen diramal enggak? Kita sebagai anak Tuhan gak perlu diramal. Kenapa? Kita udah belajar minggu lalu bahwa apa? My Father knows. Bapakku tuh tahu. Terus ngapain diramal lagi? Tapi orang dunia kepo, pengen diramal, pengen tahu nanti gimana. Buat kita anak Tuhan, kita gak perlu diramal. Kenapa? Karena Tuhan udah pegang masa depan kita. Rancangan Tuhan itu ada indah dalam hidup kita. Ya jadi singkat cerita, akhirnya perempuan ini sebenarnya bukan perempuan ya, tapi roh jahatnya, roh tenungnya. Gangguin terus Paulus Silas. Dia memperkatakan ini nih orang-orang nih yang kiriman dari Allah yang Maha Tinggi. Ini nih orang-orang yang memberitakan jalan kepada keselamatan terus begitu. Berhari-hari lamanya ngikutin terus Paulus Silas terus teriak-teriak begitu. Paulus kesal. Ya, terus Paulus lihat berbalik, dia bilang dalam nama Yesus, demi nama Yesus, keluar kau roh tenung. Bener roh jahatnya keluar. Akhirnya perempuannya nggak punya lagi kemampuan untuk meramal, sehingga ini apa? Tidak menghasilkan uang. Jadi tuan-tuan ini marah sama Paulus dan Silas itu dituduh, difitnah. Ya singkat cerita dibawa ke kota, ke depan pasar, kemudian tadi kan digebugin, ya dibuka bajunya dikoyakan, kemudian didera itu dipukuli. Ya sehingga apa? Sehingga luka-luka. Dan kemudian bukan cuma itu, dimasukkan ke dalam penjara. Dan di penjara diperlakukan menurut saya tidak adil. Kenapa? Karena di penjara itu dikatakan kepada kepala penjaranya tuh, ini 2 orang ini kamu mesti betul-betul jagain. Jadi Alkitab mencatat Paulus dan Silas itu tuh dibelenggu. Mereka bukan penjahat, tapi mereka dibelenggu, tangannya dirantai, kakinya dipasung, kemudian ditaruh di sel tengah. Begitu ya, jadi diapit mungkin oleh yang lain. Intinya saya melihat ini Paulus dan Silas tuh bukan penjahat. Tapi mereka diperlakukan seolah-olah sebagai penjahat. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengabarkan Injil, ketika kita melewati dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi ya ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Kita berlaku benar tapi kita yang difitnah. Kita sebenarnya gak melakukan kejahatan, justru kita mengabarkan kabar kesukaan, kabar Injil. Tapi mungkin saja ada orang yang tidak suka menangkap kita. Ya, who knows. Tetapi ini juga bicara bagaimana kehidupan di dalam dunia ini penuh dengan penderitaan. Dan kita bisa saja terbelenggu oleh sesuatu. Bahkan kita juga tahu bahwa tanpa Yesus kita sebetulnya adalah orang berdosa. Kita nggak bisa lepas dari dosa. Kita punya karakter yang buruk, kita punya kebiasaan yang buruk, yang membelenggu kita. Ya. Tapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas, mari kita lihat ini ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas nggak ngegosip. Enggak terus cari-cari berita di sosmed, zaman dulu belum ada gadget ding ya. Enggak bisa buka-buka gadget. Enggak ngobrol dengan tawanan yang lain gitu ya, dan kemudian ngegosipin kepala penjara, enggak. Yang mereka lakukan apa? Mereka talk to the Father. Mereka bicara sama Bapa di surga. Mereka mengutarakan, Bapak kita lagi mau ngabarin Injil, tapi kenapa ini kok di penjara? Bapak sebetulnya kita lepaskan roh jahat, roh tenung dari perempuan itu, tapi kemudian kami difitnah. Berdoa dan bukan berhenti sampai di situ, apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan saya suka Alkitab mencatatkan orang-orang hukuman lain mendengar
Ada sesuatu yang keluar dari mulutnya. Kakinya mungkin diikat, tangannya diikat, tapi puji Tuhan mulutnya enggak dibungkam. Coba bayangin kalau mulutnya dibungkam juga. Mereka enggak bisa berdoa, menyanyi, didengarkan oleh tawanan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa bernyanyi dalam hati, bisa bersenandung. Beberapa hari yang lalu saya ada pertemuan, bless, satu anak duduk di sebelah saya dan dia nyanyi-nyanyi sendiri, serius. Kita lagi sharing koordinator sih ya, jadi lagi rapat dan dia nyanyi-nyanyi sendiri sambil ngecas HP. Saya bingung ini anak kenapa? Dalam hati saya bingung ini anak kenapa, tapi di sisi lain saya percaya, saya bersyukur kenapa all the time sings praise to the Lord. Ya, gitu. Bagaimana? Karena di dalam kita ada roh Tuhan dan sekalipun mungkin kita di penjara, sekalipun mungkin kita mengalami sakit penyakit, sekalipun mungkin kita lagi ada masalah ekonomi, di pekerjaan, di keluarga segala macam, tapi mulut ini tetap bisa menaikkan pujian. Ya, jadi saya mau kasih tahu apa sih sebetulnya haleluya. Haleluya itu diambil dari kata atau bahasa Ibrani, ya, terdiri dari dua, halelu dan yah. Haleluya itu artinya pujilah. Yah itu kependekan dari Yahweh. Jadi haleluya itu artinya pujilah Yahweh. Pujilah Tuhan. Praise the Lord. Itu. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan pujianmu. Ya, jadi waktu Bapak Ibu Saudaraku mengatakan haleluya, ya. Haleluya artinya apa? Pujilah Tuhan. Ya. Dan kata puji ini artinya memuji. Bapak Ibu, tidak mungkin kita memuji sesuatu yang buruk, ya. Wah, kamu hebat sekali, ya. Saya memuji kamu. Kenapa? Karena kamu nggak mandi. Ya, nggak mungkin seperti itu ya. Pasti kita bilang sama anak-anak, bagus ya, kamu hari ini bisa mandi sendiri, bisa bangun pagi. Kita memuji untuk sesuatu yang positif, untuk sesuatu yang baik. Ya, dan tadi WL juga mengatakan, Pak Denis katakan Tuhan itu selalu baik, Tuhan itu selalu setia. Dan karena itulah kita memuji Tuhan. Tidak ada yang sesetia Tuhan. Kita nakal, kita bandel, Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan Tuhan mati di atas kayu salib waktu kita masih berdosa. Tidak ada yang seperti dia. Ya. Punya pengertian, bukan hanya sekedar bernyanyi. Kenapa? Karena saya mau katakan orang dunia juga bisa bernyanyi. Ingat loh, malaikat yang jatuh yaitu Lucifer, dia tuh kepala. Ya, malaikat kepala memuji Tuhan. Jadi jago. Kalau cuman ngomong nyanyi doang, setan juga jago, bisa. Tapi begitu nyanyinya memuji Allah, nanti dulu, mereka nggak bisa. Justru mereka akan lari. Ya, mereka akan apa? Akan kalah. Ya, tadi pujian sebelum ibadah, raise a hallelujah, katakan pujian kita tuh adalah senjata. Pujian kita tuh yang apa? Yang bikin kuasa kejahatan itu tuh kocar-kacir pergi. Waktu kita meninggikan Tuhan, waktu kita mengagungkan Tuhan, justru kuasa jahat tuh gak kuat denger itu. Ya, jadi nyanyi apa? Karena nyanyi bisa, tapi yang dinyanyiin tentang apa isinya. Ya, saya mau katakan anak-anak muda itu sering mungkin dengerin musik-musik ya. Salah gak sih dengerin musik-musik dunia? Oh enggak, gak salah. Pertanyaannya lebih kepada bukan dosa atau enggak, salah atau enggak. Pertanyaannya, kamu ngerti enggak kamu dengerin itu untuk apa? Oh, nadanya enak, oh jogetnya oke. Ya, kece-kece yang nyanyinya, yang narinya, yang apanya. Tapi tidak mengandung kuasa sesuatu, kuasa Allah. Makanya kita lihat apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Kita tahu bahwa apa? Ikatannya terbuka. Ya. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena ini Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ini ayat yang dipakai di bulan yang lalu. I believe, therefore I speak. Kenapa aku menyanyi memuji Tuhan? Karena aku percaya, aku setuju bahwa apa? Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, kasih setianya tuh ada buat aku. Dia tidak pernah meninggalkan aku, melewati gelap malam, melewati api. Dia ada menyertai aku. Kita naikkan pujian itu, kenapa? Karena kita setuju dengan liriknya.
Kita menaikkan pujian itu karena kita percaya bahwa apa? Tuhan tuh memang layak untuk dipuji. Dia hebat, dia selalu positif, dia selalu berkuasa, dia selalu in control, dalam kendali. Karena punya roh iman yang sama. Itulah sebabnya Paulus dan Silas dulu mereka waktu di penjara memuji nama Tuhan, dan kita pun hari ini barusan, sekarang, bahkan saya katakan selamanya kita akan memuji Tuhan. Kenapa? Karena punya roh iman yang sama. Roh Kudus yang sama, yang apa? Yang menggerakkan hati kita dan mengatakan betul, pujilah dia, tinggikan dia. Ya, jadi bukan karena disuruh, ya adik-adik Victory Kids, teman-teman youth, bukan karena disuruh, bukan karena harus di gereja, bukan, karena punya roh iman yang sama. Kita setuju, kita percaya, makanya kita meninggikan Tuhan. Ya, ini contoh pujian banyak sekali. Ya, orang Israel memuji Tuhan atas perbuatan Allah di masa lampau. Mazmur 105, ini ayatnya banyak ya, saya cuma ambil 4 ayat aja. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Biarlah omongan kita, biarlah pujian kita tuh didengar sama tetangga, didengar sama keluarga kita, didengar sama bos kita, didengar sama rekan sekerja kita, didengar sama teman kita. Karena kita lagi meninggikan Tuhan. Kita lagi ngingetin orang sebetulnya apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bisa memperkenalkan Tuhan lewat apa? Lewat nyanyian kita. Ada kuasa dalam darahnya. Lagu apa itu? Kalau orang dunia kan pasti bingung. Kuasa, darah, apa ya? Bisa saja suatu saat Bapak Ibu nyanyikan itu dan orang tanya, kamu nyanyi lagu apa itu? Tentang apa itu isinya? Habis kebanyakan lagu-lagu tentang percintaan melulu kan kalau di luar kan. Gitu. Ya, perkenalkan lewat apa? Lewat pujian kita, lewat nyanyian kita. Ya, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah, obrolin. Kalau lagi ngafe, lagi ke resto, obrolin sok mangga. Ya, yang berteman, yang keluarga, sok atuh mangga. Dipercakapkan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Kemarin aku ujian. Tuhan tolong aku, praise the Lord. Gak bisa sih, gak tahu juga nilainya berapa, tapi aku tenang pas ngerjain. Nah ngobrol tuh pas ngafe ya teman-teman yang pada ngafe, orang tua dengan anak juga sok percakapkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, bermegahlah nih. Bermegahlah teh bukan karena kita baru dapat kangtau, bukan karena kita dapat, bukan, tapi bermegahlah di dalam nama Yesus yang kudus, yang terus menguduskan kita. Ya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, itulah sebabnya kita belajar kemarin tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, dalam pujian, dalam ucapan kita, dalam percakapan kita. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Balik lagi ke cerita Paulus dan Silas, ini ada gambar ya, saya rasa ini gambarnya cukup bagus mewakili. Mereka didera, dipukuli, ya, kemudian mereka dibelenggu, kemudian kakinya dipasung. Padahal Paulus Silas itu bukan penjahat, sampai diperlakukan sedemikian. Ya, kenapa? Karena iblis nggak suka, setan nggak suka. Ya, waktu diusir, ya mereka mempengaruhi tuan-tuannya ini, mereka mempengaruhi pembesar-pembesar kota yang percaya kepada fitnahan. Ya, tapi ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji nama Tuhan, sesuatu terjadi. Ayatnya dikatakan terjadilah apa Bapak Ibu? Gempa bumi. Gempa buminya enggak sedikit, skala Richternya besar karena Alkitab mengatakan hebat. Sehingga apa? Sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kadang waktu kita bernyanyi, waktu kita berdoa, yang kita lihat bukan jawaban. Tapi apa? Malah gempa bumi. Gimana sih Tuhan? Saya lagi ada masalah. Dengar Lala ngomong juga katanya suruh doa, suruh memuji Tuhan. Bukannya masalahnya selesai, malah gempa bumi lebih hebat terjadi. Wah, COVID malah ya. Wah, ini krisis ekonomi segala macam. Tapi waktu saya baca ayat ini, justru Tuhan pakai gempa bumi yang hebat ini. Untuk apa? Untuk ini, menggoyahkan sendi-sendi. Dan akhirnya apa? Pintu dan belenggu terlepas, terbuka. Bapak Ibu, hati-hati dengan pemikiran kita.
Kadang-kadang kita terlalu cepat menyimpulkan. Baru doa sebentar, memuji Tuhan sebentar, kemudian ada sesuatu yang kelihatannya buruk terjadi, dirasanya, kita langsung gimana sih ini katanya ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam puja, kok malah gempa bumi? Karena gempa bumi bukan sesuatu yang kita inginkan, gempa bumi bukan hore gempa bumi, bukan gitu kan, gempa bumi itu sesuatu yang menakutkan. Nah saya lihat dari ayat ini, wow, kadang-kadang ada sesuatu yang menakutkan yang terjadi. Tapi bukan berarti Tuhan tidak berkuasa atas itu. Justru Tuhan pakai gempa bumi yang hebat ini untuk apa? Untuk melepaskan ikatan. Karena itu jangan takut dengan kondisi ekonomi yang buruk. Jangan takut dengan apalagi nih serangan gadget, teknologi segala macam yang efeknya negatif. Ya jangan takut. Tetaplah berdoa, tetaplah meninggikan Tuhan. Tuhan bisa pakai apapun untuk apa? Untuk menolong kita. Amin. Karena caranya Tuhan itu nggak masuk di akal. Ya my father knows, dia tahu. Ya tahu yang terbaik buat kita. Dan kemudian ayat selanjutnya dikatakan ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, bobo ternyata ya. Bobo nih kepala penjara. Dan apa? Dia melihat pintu penjara itu terbuka. Dia menghunus pedangnya, dia mau bunuh diri karena ia menyangka. Masih ingat kata menyangka? Minggu lalu kita ketemu ya, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu berdoa, janganlah seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena mereka menyangka. Menyangka lagi. Waktu saya baca karena ia menyangka, wow. Ternyata menyangka ini tuh hati-hati loh Bapak Ibu. Asumsi, persepsi, menduga, ngeri. Belum tentu benar kan? Kenapa? Karena sangkaannya dia bikin dia mau apa? Mau bunuh diri. Saya belajar Bapak Ibu dari ayat ini. Saya merenung, saya bilang terima kasih Tuhan. Bukan kebetulan 2 kali saya ketemu kata menyangka. Menyangka, menduga, berpersepsi, berasumsi belum tentu benar. Ya. Yang ada apa? Bisa mencelakakan diri kita, bisa mencelakakan orang lain. Karena kalau sampai kepala penjara ini bunuh diri, istrinya jadi janda. Anak-anaknya jadi apa? Jadi gak punya papa. Ya. Tapi kemudian lihat ayatnya, Paulus berseru dengan suara nyaring. Kok bisa tahu Paulus? Kan Paulus ada di dalam. Dan gelap. Tahu dari mana gelap? Nanti ayatnya ada. Karena kepala penjara ini bilang apa? Coba nyalain lampu, coba bawa suluh. Belum ada listrik ya, mungkin pakai api. Jadi kondisinya gelap, kondisinya Paulus tuh ada di tengah-tengah sel di dalam penjara. Kok Paulus bisa tahu kepala penjara ini tuh mau membunuh dirinya? Langsung Paulus tuh berteriak dengan suara nyaring, jangan kau apa-apakan diri. Bapak Ibu saya belajar, di dalam kita ada roh Tuhan, roh kebenaran, roh yang bukan nyangka-nyangka, duga-duga, asumsi, persepsi. Roh yang benar, truth. Jadi saya belajar, kalau saya mulai punya pikiran yang nyangka-nyangka, duga-duga, dan biasanya kita nyangka duga itu sesuatu yang negatif ya. Yang mungkin begini, mungkin nanti begitu, jadi aja khawatir, jadi aja stres. Ya makanya saya lihat kita udah belajar 1 ayat ini ya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, kepada ketaatan Kristus. Kalau ada pemikiran yang negatif, yuk bawa sama Tuhan Yesus. Hari Jumat saya cuci baju, lagi nyuci baju. Tiba-tiba di situ saya bernyanyi. Waktu saya bernyanyi, ini saya udah sering ya, jadi saya suka curiga gitu. Curiga dalam tanda kutip positif ya. Curiga ini pujiannya isinya tentang apa? Karena saya tahu ini pasti Roh Kudus yang menggerakkan saya untuk bernyanyi. Waktu saya bernyanyi, saya dengar pujiannya gitu. Oh iya benar ya, bahwa betul hati kita tuh perlu untuk terus diperbarui sama kebenaran. Betul. Pada saat saya nyuci baju itu Roh Kudus tahu saya punya pikiran yang buruk. Tapi kemudian saya diingatkan lewat pujian itu, lewat ayat ini betul ya, kasih ke Yesus. Jadi saya bilang sama Tuhan Yesus, saya kasih pikiran yang buruk ini kepada Engkau. Ya saya taklukkan, belum tentu terjadi. Dugaan saya bisa salah, asumsi saya bisa salah. Ngapain saya mikirin itu? Lebih baik saya mikirin kehebatan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya berhasil. Karena pertolongan Roh Kudus mengalahkan pemikiran yang buruk. Hati-hati ya, sekali lagi ya. Duga-duga, asumsi, persepsi, menyangka, sangka menyangka. Ya serahkan sama Tuhan.
Karena apa? Bahaya sekali. Sangkaan itu belum tentu benar. Ya. Nih ya ayat selanjutnya, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Baru sesudah itu kepala penjara itu suruh bawa penerangan supaya bisa lihat sebetulnya. Kan ada yang berteriak, jangan kau apa-apakan dirimu gitu ya. Hebat ya, di tengah kegelapan Paulus tahu. Kenapa Paulus tahu? Karena ada roh kebenaran yang kasih tahu sama Paulus. Dan roh kebenaran itu juga ada di dalam setiap kita. Amin. Ya. Ketika duga-duga, sangka-sangka, dan biasanya buruk ya. Ayo tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus kasih tahu sama aku. Mesti gimana? Dan Roh Kudus akan tuntun kita step by step ya Bapak Ibu ya. Jangan minta 10 tahun ke depan. Kita udah belajar ya. Daily, tiap hari, tiap langkah. Akan tuntun kita mesti gimana. Dan Roh Kudus bilang sama saya, udah nikmati aja pujian, lanjutin aja cuci baju kamu. Kamu udah serahin kan pikiran buruk kamu sama Tuhan Yesus. Iya saya bilang, terus udah damai sejahtera sukacita. Ya, dia datang berlari masuk gemetar tersungkur. Dan apa? Dianterin keluar dari penjara Paulus dan Silas. Dia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Selamat itu identik dengan perbuatan memang. Jadi kepala penjara ini juga tanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dan dia tanyanya sama Paulus sama Silas. Tuan. Dan puji Tuhan, jawaban Paulus dan Silas kompak. Enggak yang satu bilang mesti begini, yang satu bilang begitu, kompak jawabannya. Jawab mereka kepada kepala penjara ini apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Amin. Bapak Ibu, roh yang sama ada di dalam kita. Yuk kompak yuk. Amin. Amin. Kalau ada orang tanya sama kita, Pak, Bu, Dek, gimana caranya supaya selamat? Apa yang harus aku perbuat? Yuk kompak jawabnya. Supaya gak bingung. Orangnya ya, jawabnya apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Puji Tuhan, haleluya. Dan kita tahu ceritanya bahwa betul akhirnya apa? Seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan kemudian ayatnya dikatakan apa di sini? Ia sangat bergembira karena baru saja menangkang tahu, enggak. Dia bergembira kenapa? Karena dia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kenapa bisa percaya kepada Allah? Karena ada Paulus dan Silas yang memberitakan Injil, yang kasih tahu sama mereka gimana caranya supaya selamat. Dan mereka mengalami bahwa betul apa? Paulus dan Silas tidak kabur, ada di situ. Mereka melihat bahwa Paulus dan Silas tidak marah-marah. Ya, padahal mereka gak salah. Akhirnya apa? Dibasuh ini lukanya ya. Betul gak? Udah gitu apa? Dikasih makan Paulus dan Silas. Dilayani. Dan terutama mereka bergembira karena apa? Karena seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Jadi pagi ini saya mau tanya, kenapa sih? Why we raise haleluya? Kenapa kita sing song of praise to the Lord, to God? Kenapa kita memuji nama Tuhan? Ya. Buat saya memuji nama Tuhan karena saya perlu dikuatkan. Seringkali ketika masalah datang yang kita lihat tadi seperti kepala penjara. Ketika kepala penjara itu melihat bahwa pintu-pintu penjara terbuka. Ketika kita melihat berita ekonomi tidak baik. Ketika kita melihat anak-anak kita seperti itu. Ketika kita melihat hubungan suami istri seperti ini. Ketika kita melihat gereja mungkin seperti itu. Ketika kita melihat, kita menyangka kita perlu memuji Tuhan. Ya, kenapa? Karena ketika memuji Tuhan, ya, liriknya itu apa? Liriknya itu tentang Injil. Ya, saya kasih lagi bagan ini, bagan khotbah saya bulan kapan ini ya? Shema. Terus dengarkan Injil Yesus Kristus. Gimana cara dengerin Injil Yesus Kristus? Bisa lewat pujian. Makanya puji-pujian tentang Tuhan, bukan puji-pujian dunia. Karena kita dengerin lagu dunia, itu gak ngebangun iman, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yang ada malah bisa bikin takut, khawatir, atau mellow. Ya. Terus dengerin Injil Yesus Kristus supaya kita semakin percaya. Tidak berdasarkan apa yang kita lihat, tapi apa yang Tuhan katakan. Amin.
Dan apa katakan itu? Kenapa? Karena mungkin anak-anak kita juga perlu dengar. Ada kesaksian ya. Suami istri, anak Tuhan, anaknya juga anak Tuhan mengalami satu masalah. Ya, tiba-tiba anaknya sambil main, anaknya masih kecil, Victoria Kis nyanyi lagu apa gitu. Dan mamanya denger dan kayak, iya ya benar ya. Tuhan Yesus itu penolong. Ya loh, ini mamanya terus bersaksi. Saya dikuatkan lewat anak saya, kan anak saya memuji nama Tuhan. Bapak Ibu kita perlu terus ngedengerin Injil Yesus Kristus dalam bentuk pujian. Amin. Ya kan bisa pasang playlist sekarang mah ya. Di Spotify lah, YouTube lah, apapun itu. Ya. Ini ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dunia tidak semakin baik. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Iya Bapak Ibu, banyak kesusahan di dunia itu. Tapi lihat ini ya, Tuhan Yesus bilang, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku Yesus telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hati kita. Gimana caranya kita nguatin hati? Kalau kita dengerin terus berita buruk dari dunia. Kalau kita dengerinnya lagu-lagu yang gak jelas. Tapi waktu kita dengerin pujian buat Tuhan, kita pun ikut memuji Tuhan. Telinga kita mendengar, iman kita timbul. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, teman-teman kita, mereka pun dibangun. Dan ayat yang terakhir 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Iman kita. Ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu terus untuk memuji Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia penyelamat kita. Amin. Dan dia gak selamatin kita hanya dalam satu hal. Dia selamatin kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Yuk saya undang para pemain musik maju ke depan. Saya rindu kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Saya gak tahu Bapak Ibu Saudaraku saat ini sedang mengalami pergumulan apa. Tapi kalau lihat dari ayat firman Tuhan tadi, apa ini? Wow. Bisa di slide saya terakhir? Oke, thank you. Ya, kita lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam dunia ada penganiayaan, ada penderitaan, dan kita butuh Tuhan Yesus, kita butuh iman. Tuhan sudah mengalahkan. Tapi kita percaya enggak? Kita lupa seringkali. Perlu diingatkan terus. Ya, amin Bapak Ibu. Yuk bangkit berdiri bersama, adik-adik Victorious juga bangkit berdiri bersama. Satu pujian anak-anak. Ya, yuk WL singer ikut bernyanyi. Saya mau ajak sebentar saja kita naikkan pujian ini ya. Tapi naikkan pujian ini dengan apa? Dengan iman dan percaya. Bukan hanya sekedar bernyanyi satu lagu, bukan. Waktu kita bernyanyi, kita lagi memperkatakan Injil. Amin. Memperkatakan Injil dalam bentuk lagu, ada nadanya. Ya. Siap? Gimana musiknya? Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Lagi, sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yes, Yesus disalibkan karena cintanya, dosa di. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Yes, sekarang saya, amin. Sudah, katakan saya bebas. Saya bebas, 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 bebas. Hale, sekarang saya sudah, amin. Thank you Jesus. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Katakan Allah yang heranlah.
Thank you Jesus. Katakan, Allah kita heran dan besar. Haleluya, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Sekali lagi, Allah kita besar. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Praise the Lord. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita tadi dengar bahwa pada waktu mereka, Paulus dan Silas memuji Tuhan, maka apa yang terjadi? Ada kuasa segera. Dan langsung gempa bumi dan seluruh ikatan yang pakai rantai-rantai semuanya lepas. Pada waktu kita memuliakan Tuhan, di situ ada kuasa segera. Di situ ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami percaya di dalam kami memuliakan Tuhan. Tanpa terasa air mata kami keluar Tuhan. Karena merasa betapa besar kasih Allah kepada kami. Pada waktu kami memuliakan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi terutama di dalam hati kami. Hati kami menjadi tenang dan tentram. Hati kami menjadi damai ya Tuhan. Oleh karena itu kami percaya dalam memuliakan Tuhan lewat pujian. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami merasakan segala sesuatu kekhawatiran apapun juga lenyap dalam hati kami. Karena kami tahu kuasa Tuhan melingkupi hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tambah-tambahkan hikmatnya kepada saudara Lala, sehingga lewat dia, benar-benar Lala menjadi terang dunia. Benar-benar menjadi garam dunia. Yang memberikan penghiburan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan kekuatan. Pakai Lala hari demi hari, sehingga hidupnya memberkati sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih akan firman-Mu. Biarlah firman itu Kau simpan dalam hati kami, sehingga kami makin disadarkan, kami makin diingatkan bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang benar-benar bisa memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.